Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya akan memberikan simulasi media pembelajaran matematika untuk sekolah dasar kelas 5. Nah, materinya tentang volume bangun ruang. Media saya buat ini saya beri nama dengan mono baru. Dan sebelum kita bermain dengan media pembelajaran mono baru, saya akan memberikan media pembelajaran penjelas, yaitu sebuah video. Video pembelajaran ini bisa digunakan atau bisa ditampilkan di dalam sebuah kelas sebelum kita menggunakan media pembelajaran mono baru. Nah, dapat juga kita lihat dari YouTube dengan link yang akan saya bagikan. Jadi kita bisa melihat dari YouTube, bisa melihatnya juga dalam kelas ketika memang keadaan sudah memungkinkan untuk kita belajar dalam kelas. Tapi jika belum, kita bisa belajar dari rumah mengenai volume bangun ruang tersebut. Untuk mengenalnya dan lebih tahu bagaimana videonya serta medianya, lihat dulu video penjelasannya. Hai semuanya, belajar yuk! Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan sisi yang membatasinya. Nah, macam-macam bangun ruang. Kubus memiliki volume sisi kali sisi kali sisi. Dengan jaring-jaring kubus, ada balok dengan volume panjang kali lebar kali tinggi. Dengan jaring-jaring balok, ada 5 segi 4. Bola, kerucut, dan prisma segitiga. Nah, gimana? Mudah kan? Yuk kita lanjutkan dengan bermain mono baru. Kita melihat video penjelasan tadi, sekarang kita menggunakan media pembelajaran matematika mono baru yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Nah, yang pertama, di sini ada beberapa bangun ruang. Nah, di sini ada kerucut, ada kubus, dan juga ada balok. Nah, ini bisa ditali supaya bisa lebih mudah membawanya. Nah, balok dan kubus ini bisa kita jelaskan kepada peserta didik bagaimana bentuknya dan bagaimana berapa rusuknya dan bagaimana volume dan luas permukaannya jika memang tidak dapat memungkinkan untuk menampilkan video pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu kita menggunakan mono baru. Kita buka. Nah, di dalam mono baru ini diadaptasi dari permainan monopoli. Jadi di sini ada 2 kartu. Kartu yang pertama ini dinamakan yang berwarna pink namanya kartu jaring-jaring, dan yang berwarna biru bernama kartu bangunan. Kita letakkan. Nah, di sini ada 2 pion yang berbentuk tabung dengan bentuk atau lebar yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada dadu. Bukan dadu, jadi di sini dia lebih tepatnya lebih ke persegi, lebih ke balok. Nah, di sini ada 2 kartu. Yang pertama ada kartu jaring-jaring yang berwarna pink, kemudian ada kartu bangunan yang berwarna biru. Jadi secara bermain seperti monopoli, cuma bedanya jika monopoli itu kita mencari dadu yang berangka 6. Tapi di sini peserta didik harus menjawab rumus dari tabung ini apa. Ketika dia berhasil menjawab, maka dia akan memulai start di sini. Nah, kemudian cara berjalannya sampai ke finish dengan dadu ini. Nah, dalam setiap kotak ini terdapat pertanyaan, dimulai dari yang paling dasar yaitu tentang definisi apa itu kubus. Kemudian setelah itu dia akan belajar tentang jaring-jaring, kemudian menjelaskan tentang volume, kemudian cara menghitung volume, kemudian dia mencari bentuk jaring-jaring itu bagaimana, hingga menyimpulkan. Setelah itu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap petak itu memiliki kemampuan atau bobot yang berbeda-beda. Nah, di dalam kartu jaring-jaring ini ada jaring-jaring kubus, dan juga ada jaring-jaring bangun ruang lainnya seperti balok, limas, maupun yang lainnya. Kemudian di kartu bangunan ini ada sebuah bangun
yang nantinya juga akan berkaitan atau berkorelasi dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di petak ini. Cara bermainnya juga sama, kita bisa menggunakan dadu dan nanti pion tersebut akan berjalan sebanyak 6 petak, 3, 4, 5, 6. Nah, ada pertanyaan, carilah jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus, bagaimana kita harus mencari, dapat mencarinya melalui kartu jaring-jaring atau dapat mencarinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kotak ini bisa dicari juga. Kita bisa membuka bungkus kotak ini, bungkus kubus ini, dan kita bisa melihat jaring-jaringnya itu bagaimana. Jadi bangunan ini atau bentuk bangun ruang ini bisa kita gunakan sebagai alternatif kita dalam menjelaskan bangun ruang tersebut. Ya, ada juga kerucut. Kerucut ini sebagai salah satu contoh bangun ruang selain kubus dan balok. Karena dalam materi ini lebih tertuju pada kubus dan balok, jadi di sini hanya saya akan memberikan contoh kerucut dan juga ada tabung. Jadi penggunaan media ini sangatlah mudah dan dapat digunakan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi tidak berlebihan dan juga lebih simpel dan lebih sederhana, dan diharapkan peserta didik mampu memahami secara baik dan benar dan lebih mudah untuk mengerti apa itu bangun ruang dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dan secara nyata, dan dia lebih paham dan dapat mengingat dalam jangka panjang. Nah, kekurangan dari media ini memang jika memang terkena air dia akan basah dan dia akan mudah sobek atau luntur, tapi ini mudah dibawa kemana-mana. Ini dapat dibawa kemana-mana, kelebihannya bisa dibawa di mana saja dan lebih mudah dan tidak memakan banyak tempat dan dapat dilihat oleh semua siswa gitu. Jadi di bawah. Jadi jika kita memperbesar skala dari media ini bisa digunakan dalam skala yang lebih besar. Nah, itu dia media pembelajaran matematika SD untuk kelas 5 tentang volume bangun ruang yang saya beri nama dengan Mona Baru. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih. Saya Septi Wulansari, NPM 1806071 dari Prodi PGSD 4B Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.